Apakah Terra Luna merupakan Ponzi? Halo sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan salam cuan bagi semuanya. Video Mimin kali ini adalah lanjutan seri ulasan mengenai crash Terra Luna, tapi sebelumnya kita simak outlook cryptocurrency dulu. Hari ini 21 Mei 2022. Kapitalisasi pasar kripto global adalah 1,26 triliun dolar, turun 2,24% dari hari terakhir. Total volume pasar kripto selama 24 jam terakhir adalah 70,12 miliar dolar, turun 16,02%. Harga Bitcoin saat ini 29.429,78 dolar, turun 2,62%. Market cap lebih dari 560 miliar dolar. Volume transaksi dalam 24 jam lebih dari 27 miliar dolar. Harga 20 besar cryptocurrency berdasarkan market cap yang mengalami penurunan terbesar dalam 24 jam adalah Cronos yaitu turun 4,46%. 20 besar trending cryptocurrency yang mengalami penurunan paling besar dalam 24 jam adalah Terra USD yaitu 27,86%. Jika sobat selalu mengikuti perkembangan terbaru aktivitas pasar kripto, maka berita tentang Terra Luna runtuh beberapa hari yang lalu pasti telah menarik perhatian sobat. Tentu penurunan harga dan periode pasar bear bukanlah hal baru di pasar kripto. Pada kenyataannya kita bahkan telah melihat Bitcoin turun di bawah 30.000 dolar, yang kurang dari setengah dari ATH November 2021. Namun mengatakan bahwa Terra Luna hanya sebagai penurunan harga mungkin sedikit meremehkan mengingat harganya turun dari 120 dolar per token menjadi 0,02 dolar. Peristiwa Black Swan ini berlangsung antara 11 Mei dan 12 Mei, dan beberapa investor bahkan menyebutnya harga Terra Luna mengalami pembantaian. Jadi faktor apa yang menyebabkan crash kripto ini? Apakah Terra Luna merupakan skema Ponzi? Terra Luna dan Terra USD/UST adalah stablecoin yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Terraform Labs, sebuah perusahaan Korea Selatan yang dijalankan oleh Do Kwon. Tujuan utamanya adalah untuk membangun stablecoin algoritmik di mana Terra Luna akan dibakar setiap kali Terra UST kehilangan patokan 1:1 terhadap dolar dan sebaliknya. Dengan melakukan ini, lebih banyak Terra UST akan dicetak dan patok dolar akan stabil. Misalnya, jika Luna mencapai 0,98 dolar, sejumlah kecil UST akan dibakar. Dan jika meningkat menjadi 1,02 dolar, sedikit Luna akan dibakar. Meskipun ada stablecoin dengan tujuan yang sama, seperti token Tether dan USD Coin misalnya, tapi tidak ada yang berfungsi dengan cara ini. Semua ini terdengar seperti sistem yang hebat, yang merupakan salah satu alasan utama Terra Luna dianggap sebagai salah satu investasi kripto terbaik untuk waktu yang lama. Namun ternyata sistem ini tidak berkelanjutan. Lalu mengapa Terra Luna crash? Alasan utama Luna jatuh adalah karena Terra kehilangan patoknya terhadap dolar. Meskipun ada banyak teori yang beredar, ini bisa menjadi konsekuensi dari kekhawatiran yang sedang berlangsung mengenai kenaikan suku bunga Federal Reserve yang akan datang. Beberapa exchange kripto paling populer seperti Binance telah melarang sementara penarikan Luna dalam beberapa hari terakhir untuk mencegah serangan governance. Terra Luna bukan satu-satunya kripto yang terpengaruh. Ratusan koin kehilangan seperempat nilainya pada hari yang sama, tetapi Luna tidak diragukan lagi menerima pukulan terbesar. Dengan inflasi global yang semakin kuat setiap hari, investor tampaknya berpaling dari kripto dan mencari alternatif yang lebih aman. Gabungan dari semua ini mengarah pada apa yang disebut investor sebagai musim dingin kripto. Namun, exchange dan beberapa pakar terbesar di industri ini telah menyatakan bahwa periode ini tidak akan berlangsung lama dan kondisi ini tidak permanen. Apakah Terra Luna merupakan skema Ponzi? CEO Terraform Labs, Do Kwon, belum benar-benar membangun reputasi besar di Twitter selama beberapa tahun terakhir, dengan banyak trader profesional menyebutnya sebagai sombong dan sombong. Inilah sebabnya mengapa beberapa kalangan percaya bahwa kejatuhan Terra disebabkan oleh serangan pribadi. Salah satu teori yang mendapatkan daya tarik dalam beberapa hari terakhir dimulai oleh Charles Hoskinson, pendiri Cardano.
Hoskinson mengeluarkan tweet yang mengatakan sebuah institusi besar telah meminjam lebih dari 100.000 BTC dari exchange kripto Gemini. Kemudian, mereka menukarkan Bitcoin dalam jumlah besar itu untuk Terra UST dengan diskon besar yang diberikan Do Kwon. Hal ini secara langsung menurunkan likuiditas Terra UST. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa institusi tersebut kemudian menjatuhkan token dalam jumlah besar ini di pasar kripto, yang menyebabkan longsoran likuidasi dan membuat investor menjual kepemilikan Luna mereka dengan panik. Charles menjelaskan bahwa tragedi itu terjadi karena Terra adalah skema Ponzi sejak awal dan hampir tidak ada cukup cadangan Bitcoin untuk mencegahnya. Gemini membantah tuduhan ini dan Hoskinson kemudian menghapus tweet tersebut, tetapi itu tidak mengabaikan fakta bahwa manipulasi pasar semacam ini cukup umum, terlepas dari pasar keuangan. Bahkan jika Gemini mengatakan yang sebenarnya, Hoskinson mentweet bahwa dia yakin bahwa seseorang meluncurkan serangan pribadi pada token Terra. Meskipun masih terlalu dini untuk membuat asumsi yang akurat, media sosial penuh dengan spekulasi berbeda tentang apa yang terjadi. Dan juga fakta bahwa Do Kwon berada di balik proyek stablecoin gagal lainnya yang disebut basis cash tentu saja tidak membantu kasusnya. Akankah Terra Luna pulih? Setelah peristiwa Black Swan seperti ini terjadi, sangat sulit untuk membuat perkiraan apakah token yang terpengaruh memiliki peluang untuk pulih. Meskipun jika sebagian besar token Terra Luna yang digelembungkan yang saat ini beredar tidak terbakar, kapitalisasi pasar dapat dengan mudah kembali ke sekitar 40 miliar dolar dan harga per token akan menjadi sekitar 0,007 dolar. Sebelum mencapai harga 0,1 dolar, ia harus membalikan kapitalisasi pasar BTC, yaitu sekitar 578 miliar dolar. Apakah Terra Luna akan kembali ke 100 dolar per token lagi? Itu hanya mungkin jika rencana pemulihan Do Kwon diimplementasikan dengan sempurna, yang akan mengakibatkan sebagian besar pasokan Luna terbakar. Misalnya, Shiba Inu memiliki pasokan lebih dari 549 triliun, yang jauh lebih banyak daripada Luna, dan memiliki kapitalisasi pasar sekitar 6,3 miliar dolar. Artinya, memompa harga dengan pasokan tinggi bukanlah hal yang mustahil, dan kita telah melihat Shiba Inu melakukannya pada akhir tahun 2021. Pada saat video ini dibuat harga Terra Luna berada di kisaran 0,00001077 dolar, turun 22,08% dalam 24 jam terakhir. Apa itu Luna Classic? Salah satu rencana pemulihan yang dirilis Do Kwon adalah Luna Classic, jaringan Terra 2.0. Metode ini melibatkan blockchain Terra yang bercabang menjadi rantai baru yang tidak menyertakan stablecoin algoritmik. Rantai lama akan diganti namanya menjadi Terra Classic dan akan tetap eksis berdampingan dengan Luna baru. Tampaknya solusi ini memiliki peluang terbaik untuk menghidupkan kembali Terra Luna, terutama karena Luna Foundation Guard diduga menghabiskan sebagian besar cadangan BTC-nya untuk mencoba dan menstabilkan Terra UST dan mengembalikan pasarnya ke dolar. Berita terbaru terkait Luna adalah investor terus berdagang di Luna meskipun terjadi crash. Investor terus memperdagangkan token Luna meskipun jatuhnya sangat besar, melihat koin kehilangan 99% nilainya dari 62 dolar pada 9 Mei turun menjadi kurang dari 1 sen pada 14 Mei. Namun, pada 20 Mei, Luna tetap menjadi cryptocurrency paling trending yang dicari CoinMarketCap. Dengan kapitalisasi pasar 918 juta dolar, Luna diperdagangkan pada 0,00013 dolar per koin. Koin telah naik 1% dalam 24 jam terakhir dan 75% minggu lalu. Sobat Meta Kripto, itulah ulasan topik utama kripto dan berita kripto. Bila ingin investasi di kripto lakukan riset dahulu, karena Mimin bukan penasihat keuangan atau promosi investasi, seperti disebut dalam disclaimer di video ini, dan jangan lupa tolong subscribe ya. Karena kami akan terus upload video baru yang membantumu untuk terus mendapatkan ilmu dan info terbaru sehingga meminimalisasi kerugian. Demikian informasi dan ulasan kami untuk Sobat Meta Kripto kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah tonton sampai selesai, nantikan video terbaru kami selanjutnya guna membantumu dapat cuan dari investasi cryptocurrency.